Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 8 Desember 2023. Hari ini bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Gereja Katolik sungguh sangat istimewa. Kenapa demikian saya katakan istimewa? Mari kita lihat. Kalau kita tahu tanggal 25 Maret itu diperingati sebagai Hari Raya Kabar Sukacita, yakni Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel perihal dirinya yang akan mengandung Sang Juru Selamat. 25 Maret, ingat ya, Hari Raya Kabar Sukacita. 9 bulan kemudian, yakni 25 Desember, apa yang kita rayakan? Yesus yang lahir atau peristiwa Natal. Hari ini tanggal 8 Desember kita merayakan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda oleh Santa Ana. Mari kita hitung 9 bulan kemudian, yakni tanggal 8 September kita merayakan hari kelahiran Bunda Maria. Istimewa bukan? Peringatan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda merupakan dogma gereja yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada 8 September tahun 1854. Namun, jauh sebelum dogma ini dikeluarkan, penghormatan terhadap Bunda Maria yang dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata sudah dikenal sejak tahun 1476. Dogma ini mengatakan bahwa Bunda Maria yang terberkati pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia. Bunda Maria dibebaskan dari semua noda dosa asal. Dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda menjadi semakin penting setelah penampakan Bunda Maria di Lourdes pada tahun 1858. Di Lourdes, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Bernadette Soubirous menyatakan bahwa seorang wanita cantik muncul di hadapannya. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda. Dan umat percaya bahwa wanita tersebut adalah perawan suci Maria. Bunda Maria dikandung tanpa noda berhubungan dengan perannya yang istimewa sebagai ibu Yesus. Bunda Maria menjadi model atau teladan kekudusan agar kita pun dapat berjuang untuk hidup kudus setiap hari dan mengandalkan rahmat Tuhan semata. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Setiap menyongsong ujian, waktu saya kuliah dulu, selain saya belajar dengan tekun, saya juga punya ritual, yakni berdoa novena 3 kali Salam Maria selama 9 hari. Bukannya bermaksud menjadikan doa sebagai mantra atau saya jadi seperti okultisme, tidak. Namun ketika saya berdoa novena 3 kali Salam Maria sebelum ujian, saya merasa damai, tenang dan percaya diri. Dan syukur kepada Allah, semua kuliah selalu saya lulus dan tidak pernah ada yang mengulang. Hari-hari ini anak-anak mungkin sedang memulai ujian atau penilaian akhir semester. Jika dipersiapkan dengan baik, belajar dengan tekun, dan juga setia dan bertekun dalam doa, maka hasilnya pun saya kira pasti akan baik dan tidak akan mengecewakan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini warna liturgi ungu berubah menjadi putih karena kita merayakan hari raya Bunda Maria yang dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata. Gereja ingin menegaskan bahwa hari raya ini dan dogma yang dikeluarkan oleh gereja ini ingin menyatakan kepada kita bahwa karya keselamatan Allah itu bukan ujuk-ujuk, bukan kaleng-kaleng, bukan. Tetapi telah dipersiapkan dengan serius. Bukan hanya asal-asalan, tetapi Allah telah mendesainnya dengan begitu luar biasa. Allah menganugerahkan karya keselamatannya melalui partisipasi Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Sang Immanuel, Juru Selamat kita. Tentu, misteri ini tidak mudah kita pahami, namun tetap dapat kita imani. Inilah peristiwa yang kita sebut sebagai inkarnasi, dari kata Latin incarne yang berarti masuk ke dalam daging atau menjadi daging. Banyak orang yang menuduhkan dan mengatakan kepada kita begini, orang Katolik itu gendeng. Kenapa? Karena menuhankan manusia. Kita tidak pernah menuhankan manusia. Kita juga pasti kalau itu yang kita buat dan kita lakukan menuhankan manusia, betul berarti kita gendeng. Tetapi yang ada adalah Allah yang datang dan menjadi manusia. Itu hak Allah ketika Ia merancangkan, mendesain keselamatannya dengan menjadi manusia. Itulah iman gereja kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengungkapkan bahwa sejak semula Bunda Maria telah disiapkan oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Kabar gembira yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel demikian, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bunda Maria beroleh kasih karunia, yakni buah rahimnya menjadi tabernakel, tempat yang Maha Kudus lahir. Kita bersyukur merayakan tokoh spesial dalam gereja, yakni Bunda